Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, bentar ya. Hari ini ya, materinya sepertinya ini ya, sedikit ya, sepertinya ya. Jadi 15 halaman, jadi nanti langsung langsung ke, jadi tanpa melalui ini ya, tanpa melalui dasar tutorial, langsung ke apa, inti dari permasalahan itu sendiri ya, seperti itu. Nah, nanti untuk pertemuan ketujuh, nah kemarin tuh ketujuh itu kan yang biasanya kalau yang di tahun kemarin itu eh, yang apa itu rantai markov yang kontinu itu ditaruh setelah UTS. Nah, jadi untuk pertemuan tujuh itu seputar latihan-latihan soal gitu ya, latihan soal untuk menghadapi ini apa UTS seperti itu. Nah, kemungkinan kayaknya hari hari ini atau minggu depan mungkin ya itu nanti ada tugas ini ya, tugas dari perkuliahan ini ya, tugas pertama. Nah, tugasnya itu bukan sembarang tugas, jadi tugasnya itu juga sebenarnya untuk persiapan eh, UTS-nya seperti itu ya. Ini seperti itu. Nah, sebenarnya kan kemarin ya terkait dengan distribusi stasioner, jadi langsung ke sini aja ya. Distribusi stasioner. Nah, itu kan kalau dari distribusi stasiun itu pasti ya dari P-nya itu ya yang bagian ini itu pasti dia kalau dijumlahkan itu sama dengan satu. Ya, itu P-nya itu merupakan distribusinya. P-nya itu merupakan peluang. Jadi kemarin kan kita sudah belajar dengan rantai Markov ya. Untuk rantai Markov itu kan yang secara umum ya, itu kan kalau secara umum ya, kalau ini ada P ya, P besar itu rantai Markov. Nah, di sini kan ada entry-entry ya, jadi matriknya P00, P01, P10 dan P11 seperti ini. Ya, jadi terdiri dari distribusi dan peluangnya ya, probabilitas dari kejadian. Jadi misalnya dari kejadian itu dari state 0 ke state 1, sorry dari state 0 ke state 0, dari state 0 ke state 1, dari state 1 ke state 0, dan dari state 1 ke state 1 itu sendiri. Ya, jadi ada sebuah kayak semacam kejadian itu ya. Kalau kejadian kan event ya, itu disimpulkan terhadap X1, X2, X3 sampai Xn gitu ya. Terkait dengan event. Nah, seperti itu. Nah, jumlah dari distribusi stasioner itu sama dengan satu. Jadi jumlah dari ini, P-nya itu sama dengan satu seperti ini ya. Oke. Eh, bentar. Oke. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini kalau kalau dia terdiri dari tiga ruang keadaan. Jadi ini kan ada X0 ya. Jadi ini ada X1, sorry ada ya X1, X2, X3. Nah, di mana setiap ini X1 itu memiliki apa? Ruang keadaan 012 ya. Itu. Oke.
Nah, misalkan ini ya, ada contoh, ya. Misal terkait dengan curah hujan, ya, curah hujan di sini, hujan atau tidak hujan ya, kondisi cuaca, berarti pada cuaca hari ini, ya, hujan atau tidak hujan. Nah, misalkan jika hari ini hujan, maka besok akan hujan dengan peluang alfa, ya, dan jika hari ini tidak hujan, maka besok akan hujan dengan peluang B, sorry, beta, gitu ya. Nah, ini dimisalkan ya, nol itu dalam kondisi keadaan hujan dan satu keadaan tidak hujan. Ya, di sini dimisalkan dulu. Jadi state nol itu menyatakan ya, state nol itu menyatakan keadaan hujan dan state satu itu menyatakan keadaan tidak hujan di misalkan gitu. Nah, di sini dibuat sebuah matrik eh, apa itu transisi ya, seperti ini. Nah, di mana nol tadi kan sudah keadaan hujan ya. Jadi peluang hari ini hujan, besok hujan, nol ya. Itu peluangnya alfa. Ya, kalau kita kembali ke sebelumnya ya ini ya. Jika hari ini hujan, maka besok akan hujan dengan peluang alfa. Jadi, jika hari ini nol, besok nol ya, maksudnya state nol, kemudian besoknya kembali lagi ke state nol, itu peluangnya alfa. Ya, jadi di sini posisinya. Kemudian, jika hari ini hujan, kemudian ke sini itu tidak hujan, itu peluangnya satu minus alfa. Jadi, eh, lebihnya dari ini. Ya, jadi soalnya kenapa? Soalnya total dari ini kalau dijumlahkan setiap baris itu totalnya kalau dijumlahkan itu satu, harus satu ya. Itu untuk matrik transisi seperti itu. Ya. Nah, begitu juga dengan yang ini sama ya. Peluang hari ini tidak hujan, besok hujan itu peluangnya beta. Ya, kembali ke sini ya. Jika hari ini tidak hujan ya berarti satu maka besok akan hujan dengan peluang beta. Jadi peluang hujan itu, sorry, keadaan hujan itu nol, keadaan tidak hujan itu satu. Ya, jadi kalau misalkan hari ini hujan, ya satu, besoknya tidak hujan nol, berarti dia beta. Kemudian untuk yang selain kondisi itu satu minus beta. Ya, jadi ini kalau dijumlahkan itu sama dengan satu nilai apa, probabilitasnya seperti itu. Nah, kemudian jika alfa sama dengan 0,7 dan beta sama dengan 0,3 ya. Jadi jadi alfa dan beta itu di-fitkan ya. Nilainya itu berapa? Ya, agar supaya untuk mempermudah penghitungan. Nah, tadi kan tentukan peluang 4 hari ke depan akan hujan jika hari ini hujan. Artinya hari ini hujan itu nol dan 4 hari ke depan itu hujan nol lagi. Ya. Nah, kalau ada istilah 4 hari di sini, ya itu artinya dia itu terkait dengan langkah, jumlah langkah. Ya, kemarin kita sudah tahu kalau misalkan ada matrik ya transisi, ya kalau dia langkah satu dia itu seperti ini. Kalau langkah dua itu seperti ini. Langkah dua itu maksudnya P kali P, ya. Nah, kalau langkah tiga berarti P kuadrat kali P, ini sama aja dengan P kali P kali P. Ya, sama aja dengan perkalian matrik gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi maksud dari 4 hari ke depan itu menyatakan langkah, jumlah langkah. Ya, khususnya ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi tinggal tinggal di ini, tinggal apa? Tinggal di apa itu eh, dikalikan ya matriknya ya. Jadi apa itu matriknya itu ini ya. Ya, tinggal dikalikan matriknya ya. Jadi antar matrik gitu kita matrik. Nah, ada cara lagi nggak yang selain itu kemarin yang sudah teman-teman pelajari? Kalau misalkan kita punya eh, matriknya seperti ini, kalau mau mencari langkah 4, kira-kira seperti apa? Kalau saya gambarkan ya itu seperti ini kan. Nol, satu seperti ini. Kemudian kalau nol ke nol dia 0,7. Kalau satu ke satu dia 0,7. Kalau nol ke satu dia 0,3. Kalau satu ke nol dia 0,3. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya terkait dengan yang itu loh, yang FIC itu loh kemarin. Ya. Jadi kalau peluang dia hujan ya.
pulang dia hujan, terus 4 hari kemudian dia hujan, berarti kan dia itu ada 4 langkah di situ. Ya, jadi 4 langkah itu misalkan dari sini ya, dari state nol ya, dari state nol kembali ke state nol lagi, tetapi sebanyak 4 langkah. Jadinya apa? 4 P0 ya. Ah, kemarin gimana? P0 ke P1 ya. Terus apa lagi? P11, terus apa lagi kemarin? P12. Ah, P12. Nggak ada dua di sini. State-nya hanya 0 dan 1. P11 lagi ya. Ya, terus P11. Bentar. Itu 2, 3, sorry. P1, P1, 0. Gini. Benar nggak gini? Dicek dulu. Katanya keliru saya. Benar nggak? Jadi P01 itu 0,7. P11 itu bentar, bentar. 01. Sorry. P01 itu 0,3 ya. Sorry. 0,3. Kemudian P11 itu 0,7, P11 itu 0,7, P10 itu 0,3. Benar nggak hasilnya? Sama nggak hasilnya ya? Saya juga ini belum itu. Nggak sama ya? Nah, ada yang keliru nggak? P01, P01 ya. 01, P11. Benar ya? Harusnya ya. Kemarin kan. Nah, kalau kemarin itu kan sigma ya, FII itu kan sigma dari apa kemarin? Ada yang masih ingat? FII sama dengan sigma dari yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat coba. FII itu apa kemarin? Ada yang nah, keliru kayak begitu. Sorry, berarti nggak bisa pakai ini ya. Sorry. Nggak bisa dia menggunakan aturan ini. Sorry ya. Jadi dia itu ini apa? Nggak bisa pakai ini, nggak bisa. Sorry ya. Ini nggak jadi ini. Pakai apa ya kira-kira ya? Kalau dia hujan,
4 langkah ya. Bentar ya. 4 langkah. Ya. Ada dua cara sebenarnya. Selain perkalian matrik, jadi dia itu melalui kayak semacam state gitu dia ya. Oke, itu dua cara. Ya. Jadi bisa melakukan perkalian matrik ya, atau oh iya, atau gini dia, gini. Jadi dia bisa bisa perkalian matrik ya, perkalian matrik seperti ini. Jadi sebanyak 4 kali seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kalau ada P4 di sini, ada P4 itu sama dengan P3 kalikan P1 atau juga sorry, maksud saya itu seperti ini. P4 ya, itu P kali P kali P kali P. Jadi sebanyak 4 kali. Kalau P4. Nah, atau itu bisa dibuat seperti ini. eh, 4 hari ke depan. Berarti kan X4 ya. Peluang hari ini hujan, itu kemudian 4 hari ke depan itu hujan itu seperti ini. X40 dengan syarat yang sekarang itu bentar, jarak dari benar X1 ya, X1 sampai. Ya seperti ini ya. Jadi kejadian yang mula-mula X1 itu sama dengan hujan, kemudian 4 hari ke depan hujan itu seperti ini ya. Nah ini, nah berarti kan peluang bersyarat saat X1 hujan, kemudian 4 hari ke depan hujan. Nah di sini kan antara X1 dengan X4 kan ada jeda, maksudnya di antara X1 dan X4 kan ada sebenarnya kan gini. Ini kan ada X3, ada X2 sebenarnya kan, yang ada yang kosong, ya kan? Nah, kalau X1, X4 ini sudah fix ya. Jadi kalau saya buatkan seperti ini ya, X1, X2, X3, X4. Nah, di sini X1 itu sudah fix 0 dia. X4 itu juga 0 fix. Nah, untuk yang ini, yang S2 itu bisa bisa 0 bisa 1. Di sini bisa 0 bisa 1. Jadi kalau dibuat kemungkinan itu seperti ini, kemudian eh, kita ya seperti ini ya bisa juga ya. Kemudian ini, ini, ini. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan ya. Bisa dipahami ya. Di sini kan state-nya kan ada 0. Oh, sorry, state-nya kan ada dua, 0 dan 1. Kemudian kejadiannya itu kan dari X1 sampai X4. Soalnya dia ingin memprediksi 4 hari ke depan. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan aturan matrik seperti ini, perkalian matrik, atau menggunakan seperti ini, peluang seperti ini. Jadi menggunakan peluang bersyarat seperti ini. Nah, nanti
bentuk peluang besar ini nanti habis ini nanti saya coba tunjukkan ya. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan perkalian matrik atau menggunakan ini peluang bersyarat. Oke. Nah, saya hapus dulu. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini itu dengan menggunakan peluang bersyarat ya. Dengan peluang bersyarat itu jadi ada berapa kemungkinan ini? Ini ke sini satu ya. Ini satu, kemudian dua ke sini, tiga, empat. Jadi ada empat kemungkinan ya. Jalur jalur ke sini 0000, kemudian jalur 0010, ada jalur 01, 0, 0, ada jalur 0110. Jadi gini, saya teruskan gini ya. Ada 00, 0, 0, 0 gitu ya, kan ada 4. Kemudian 0, sorry, ya benar ya, 0, 0, 0 ya, kemudian 1, 0. Kemudian ada lagi 1, sorry, angkanya dari 0 terus. Ini 0. Kemudian ada 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 0. Kemudian ada 0 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 0. Benar ya? Jadi ada 4 kemungkinan. Ya, 4 kemungkinan. Nah, 4 kemungkinan ini itu dibahasakan dalam bentuk eh, itu ya apa formula di itu ya persamaan apa itu Bayesian ya. Jadi itu bisa dituliskan sebagai berikut. Bentar ya. Ini saya juga lupa rumusnya. Nah, jadi ini ya ini itu bisa dibuat ya. Itu seperti ini. Bentar, ini saya dulu buka ini ya. Saya buka ini dulu ya. Apa itu? Ya, saya Sorry, whiteboard. Ini ya, coba share ini ya. Oke, oke tadi sampai mana ya?
tadi kan ini ya, ada itu ya, ada apa itu? Jadi selama 4 hari ke depan ya. Jadi tadi kan kalau P4 ya, jadi P4 itu sama dengan eh, 0,513, kemudian 0,487, 0,487, kemudian 0,513. Nah, tadi kan ada X1, X2, X3, X4. Nah, di mana X1 itu 0, kejadian hujan, kemudian 4 hari kemudian itu 0. Nah, di sini ada 0, ada 1, ada 0, ada 1. Jadi kemungkinan seperti ini. Jadi seperti ini kemungkinannya. Jadi 0, saya tuliskan ulang ya, 0, 0, 0, 0, ya, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 1, 0. Oke. Nah, ini kalau mau dibuat semacam apa itu eh, bentuk dari peluang itu ya, itu seperti itu kalau dituliskan itu. Jadi karena ada 4 kemungkinan ya. Jadi seperti ini. Eh, P0, P0, 0 ya. Kemudian P00, P00 ya. Kemudian atau P00, P01, P10. Nah, ini kayak kelebihan ya. Oke, 0, 0, 0 ke 0, 0 ke 0, oke, 0 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0. Plus ya, sorry. Plus P01 ya, P10, P00. Plus P01, P11, P10. Nah, 4 kemungkinan ini itu kalau tadi ya, itu kalau matrik yang awal tadi, kalau saya gambarkan ya, kalau matrik yang awal ya, tadi kan ada 2 state ini. Jadi di sini ada 00, dia 0,7, ini 0,7, ini 0,3, ini 0,3. Oke. Nah, kalau P00 berarti dia ke dirinya sendiri. Jadi 0,7 dikalikan 0,7 kalikan 0,7 plus 0,7 kalikan 0 ke 1 itu 0,3, 1 ke 0, 0,3. Plus yang bagian ini, eh, bagian ini tuh kayaknya sama seperti, bentar ya, karena di sini 0,3, ya, 0,1 kan, 1 ke 0 itu 0,3, kemudian 0 ke 0 itu 0,7. Ya, plus eh, kemudian plus ini 0 per 1 itu 0,3, itu di sini ya. 0,3, kemudian di sini 1 ke 1 itu 0,7, kemudian 1 ke 0 itu 0,3. Ini. Ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ya itu harapannya seperti yang di ini 0,5113. Dicoba dulu. Sama nggak kita sini?
Sama nggak sih? Coba dulu. Harusnya sama. Harusnya. Sama nggak? Kira-kira sama. P00, 07, 01, 10. Sama nggak kira-kira? Oh, nggak sama ya? Akhirnya 0,32. Ini kan jarak dari 1 ke 4. Iya benar ya? Saya dapatnya 0,32 Pak. Oh, bukan 0,532. Oh iya Pak, maaf. Maksudnya 0,532. Ya kan ya? Oh, beda ya? Soalnya ini ada kasus ya, ada kasus. Nanti saya coba ini perlihatkan. Dia itu memakai dua cara ya. Cara ya perkalian matrik yang tadi sama ini, sama menggunakan ini teknik Bayesian yang ini ya. Jadi ini kan ini ya apa Zoom ini kan sedang di record ya, nanti di ini ya diulang nanti ya. Nah, jadi kalau dari saya itu di screenshot aja dulu. Harusnya sama. Saya pernah nyoba itu ada case yang lain tuh ya, itu aslinya sama antara antara yang apa yang eh, menggunakan aturan ini. Bentar, kok ini kalau hapus ini gimana ya? Plus ini ya, DPT-nya. Oh ini ya, stop, sorry. Nah, misalkan dikembali ke ini lagi ya. Jadi nanti saya coba perlihatkan ya, ada kasus kasus yang lain ya. Jadi dia memakai dua cara. Jadi yang intinya ini ya bisa menggunakan ini atau menggunakan teknik yang Bayesian itu. Nah, ini kalau sudah eh, apa kalau sudah ini kan yang pertama kan ini ya, tentukan peluang 4 hari ke depan akan hujan jika hari ini hujan. Ya, berarti kan dia untuk mencari peluangnya. Ya, jadi kan di dalam matrikulasi ini kan ini tapi kan ada peluang. Ya, nilai peluangnya seperti itu. Untuk 4 hari ke depan berarti kan sebanyak 4 langkah. Itu. Nah, di sini ya, kalau sumpama itu yang ditanyakan ini ya Pak, eh, jangkanya itu bisa terhitung ya. Jadi maksudnya dalam hitungan hari berapa tuh. Tapi kalau dia sudah gini, nah ini N. Ya, jadi kalau 4 hari ke depan itu N yang ada di sini itu masih ini, Nah, masih kalau yang 4 hari itu istilahnya masih ini finite, jadi masih berhingga. Nah, gimana kalau misalkan N-nya itu tak hingga, artinya N-nya itu eh, maksudnya jumlah langkahnya itu sebanyak tak hingga, jadi infinite. Nah, kita sudah tahu ya kalau
Kalau misalkan dia dalam teori limit ya itu kan bisa istilahnya aproksimasi. Jadi istilahnya hanya mendekati nilai tertentu. Ya. Tapi nggak pas di nilai tersebut. Ya. Nah, itu disebut dengan apa istilahnya di sini itu dikenakan ini istilah bentar. Basic limit di sini. Nah, basic limit teori. Ya. Jadi kalau kalau dia hanya sebatas berapa hari, ya itu bisa dicari melalui perkalian matrik yang tadi. Ya, misalnya kalau 4 hari ke depan itu perkalian matrik sebanyak 4 kali, atau juga bisa menggunakan teknik Bayesian yang tadi. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, tapi kalau sudah mengarah ke n yang tak hingga, jadi untuk yang ini infinite ya, jadi sudah infinite. Ya ini sudah masuk ke basic limit teori seperti itu. Nah, yang dimaksud distribusi stasioner yang di sini itu disebut sebagai yang infinite. Ya, jadi sebagai basic limit theorem. Sebab kenapa? Sebab dia berangkat dari 0 sampai tak hingga. Ya. Jadi kejadiannya. Jadi dari 0 sampai tak hingga kejadiannya. Jadi kejadiannya itu gak apa ya, gak bisa ditentukan itu selama 4 hari atau 4 hari ke depan, 5 hari ke depan, gak seperti itu. Tapi sudah mengarah ke infinite. Nah, kalau sudah mengarah ke infinite, artinya kan dia itu dalam jumlah bisa ratusan, bisa ribuan itu ya kan, sampai sampai dia benar-benar besar gitu kan. Jadi menggunakan pendekatan limit. Nah, di sini disebut dengan distribusi stasioner yang menggunakan basic limit theorem seperti itu. Nah, waktu menggunakan ini apa itu basic limit theorem itu tinggal menggunakan prinsip yang tadi itu, yang di dasar teori ini. Ya, itu jumlahan dari distribusi stasioner itu sama dengan 1. Ya, jadi itu awal-awal seperti ini ya, yang selesaikan ini 1 dan 2. Nah, kita itu menyelesaikan istilah gini, kita itu ingin mencari P0, P1, P2 ya, dengan catatan kalau dijumlahkan P0, P1, P2 itu sama dengan 1 kalau dijumlahkan. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang matrik ini itu sudah kita ketahui, itu disebut dengan yang ada di matrik transisi. Ya, tinggal dimasukkan, kemudian tinggal dikalikan dengan variabel P0, P1, P2. Ya, jadi misalkan yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, karena di sini tuh hanya terdiri dari 2 keadaan atau 2 state, yaitu antara hujan dan tidak hujan, maka di sini hanya ada P0 dan P1 seperti itu. Ya, P0 P1. Nah, di situ dihitung ya seperti biasa ya. Jadi perkalian ini ya, jadi dikalikan seperti biasa. Ini P0 P1 P2 itu sama dengan P0 P2 kalikan dengan matrik transisinya. Kemudian dicari seperti ini menggunakan apa itu substitusi atau menggunakan eliminasi, terserah itu ada di teknik aljabar ya, aljabar dasar itu. Dulu juga ada di metode matematika juga pernah teman-teman pelajari terkait dengan itu ya. Jadi kayak OBE, operasi baris elementer juga bisa menggunakan seperti itu. Nah, ya ini seperti biasa sebenarnya itu ingin mencari P0 dan P1 seperti itu. Ya. Nah, setelah dicari itu didapat seperti ini, setengah. Ya, artinya untuk jangka panjang ya, maksudnya yang lebih besar dari 4 hari itu pulang hujan 50% dan tidak hujan 50%. Ya, distribusi nasionalnya. Jadi bisa dipahami ya terkait dengan basic limit theorem. Jadi kalau basic limit theorem itu sudah mengarah ke langkah yang sudah apa ya, bukan langkah yang kecil lagi tapi sudah besar dalam jangka waktu yang panjang, yang lama gitu. Jadi ya. Kalau yang tadi kan untuk 4 hari ke depan, 1 minggu ke depan itu masih bisa menggunakan perkalian ini apa, perkalian matrik. Ya, jadi coba bayangkan kalian kalau misalkan kalian ingin mencari 100 hari ke depan dengan menggunakan teknik seperti ini, itu akan memakan banyak waktu ya, perkalian matrik. Ya, ya kecuali pakai komputasi ya itu beda lagi. Ya, jadi itu salah satu teknik menggunakan basic limit theorem seperti itu. Oke. Nah, untuk ini nanti teman-teman bisa ini ya bisa dicoba ya. Jadi saya langsung ke permasalahan yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, bisa menggunakan perkalian matrik atau cara yang kedua. Ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa mencoba sini sebenarnya ini. Ya, jadi ini sebenarnya teknik substitusi aja. Ya, waktu kalian belajar di aljabar itu ya, di metode matematika seperti itu.
gini maksud saya. Saya coba tunjukkan yang cara yang tadi. Misalnya gini ya, saya stop share dulu. Saya sekarang lebih banyak menggunakan whiteboard aja. Oke, ya. Oke. Nah, misalkan saya punya ya, punya state ya, state 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 0, 1, 2. Jadi state 0, 1, 2. Saya coba tuliskan sini matrik transisi ya. Ini state 0, 1, 2. Ini state 0, 1, 2. Dari sini ada 0,1, peluangnya 0,2, 0,7, oke, 0,2, 0,2, oke, 0,6. Jadi kalau dijumlahkan itu satu ya. Dan 0,6 dan 0,1, 0,3. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada contoh ada pertanyaan seperti ini, yang misalkan yang pertama ya, A, tentukan matrik transisi ya, dua langkah. Itu dua langkah. Sorry, tulisan saya juga. Eh, dua langkah. Oke. Nah, caranya ya ini yang cara yang pertama ya, saya coba tunjukkan ya. Yang yang P2 ya, P2 itu ya. Kan langkah kedua kan P2. Jadinya apa? 0,1, 0,2, 0,7 ya. Kemudian 0,2, 0,6, 0,2, 0,1, 0,6, 0,3. Nah, dikalikan dengan dirinya sendiri 0,1, 0,2, 0,7, 0,2, 0,2, 0,6, 0,6, 0,1, 0,3. Oke. Nah, ini kalau dihitung ya, itu jadinya eh, eh, ini. Sini. 0,47 ini sudah saya hitung ya dan cek. Kemudian 0,47 ya, ini 0,13. Kemudian 0,4 ya. Kemudian 0,42, kemudian 0,14, kemudian 0,44, kemudian 0,26, 0,17, kemudian 0,57. Ya, bentar ya.
Sorry ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan berikutnya, ya, ini kan sudah ini kan sudah eh, diketahui semua. Jadi matrik matrik itu matrik jadi matrik P2-nya sudah eh, apa itu? Recording in progress. Nah, kemudian ya, nah, kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan kalau ada pertanyaan ya, pertanyaan lanjutan, tes suara terdengar ya, aman ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan ya, misalkan tentukan ya P X 3 sampai dengan 1, X1 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, ini berapa? Mohon maaf, suara saya ini ya kan ya? Jelas ya? Halo? Oh, oke. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan PX3 ya sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 0. Ya. Jadi kejadian 1 itu sama dengan 0, state-nya 0. Kemudian kejadian yang 3 itu state-nya 1 seperti itu. Nah, kalau teman-teman menjumpai seperti ini, soal seperti ini ya. Nah, yang saya tanyakan, jarak antara X1 dengan X3 itu berapa jaraknya? Berapa? Dua ya. Benar ya? Nah, kalau dua, kira-kira jawabannya apa? Kita sudah cari cari matriknya, matrik P2. Kira-kira kalau langkahnya itu dua, ya, karena dari X1 ke X3 kan langkahnya cuma dua aja. Nah, kalau misalkan dari X1 itu state 0, kemudian yang X3 itu X1, sorry, yang X3 itu satu ininya state-nya. Berarti kalau boleh disimpulkan dari matrik matrik ini, matrik yang ada di sini maksud saya, ya, ini kira-kira apa nilainya? Nilai dari ini kira-kira. Ada yang tahu? Kalau saya teruskan ini 012, ini 012. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih bingung mungkin? Silakan tanya.
Silakan kalau ada yang masih bingung. Ya kalau yang A ya, tentukan matrik transisi 2 langkah. Itu kan kita sudah tentukan seperti ini, hasilnya seperti ini. Yang terakhir ini ya. Ya, yang terakhir yang ini ya, itu saya. Nah sekarang kalau ada soal seperti ini, apa peluang bersyarat ya, yang kejadian 1 itu sama dengan 0, kejadian 3 itu 1, itu berapa peluangnya kira-kira? Kalau berdasarkan matrik, ada yang bisa jawab? Kalau berdasarkan matrik ini maksud saya, matrik yang ada di sebelah ini, sebelah kanan. Ada yang bisa jawab, silakan. Berapa nilai peluangnya? Peluang yang di sini maksud saya, yang nilainya berapa? Kalau berdasarkan matrik transisi yang ada di sebelah kanan. 0,13 Bapak, yang 0 ke 1 itu. Oke, yang ini ya berarti ya, yang bagian ini. Yang bagian ini ya. Ini yang bagian ini ya. Yang 0,13 ya. Jadi syarat yang pertama kejadian 1 0, terus kejadian yang ketiga itu 1 ya, itu. Nah, selisihnya kan antara S1 dengan S2 itu kan apa itu 2. Jadinya itu ada 2 langkah seperti itu. Ya, atau itu cara mengetahui nilai probabilitasnya itu bisa diketahui melalui ini apa? Yang tadi itu yang cara saya tadi itu. Ya. Kalau misalkan dia saya tuliskan ulang di sini ya. Di sini kan ada X1. Nah, di antara S1 S3 kan ada S2 sebenarnya. X2, X3. Nah, kalau X1 itu pasti 0, pasti itu. Kalau X3 itu pasti 1 di sini. Oke. Nah, X2 di sini kita tidak tahu itu berapa. Jadi ada kemungkinan dia bisa 0, ya, bisa 1, bisa 2. Nah, jadi kalau dibuat kemungkinan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kalau kita jabarkan yang bagian sini, itu jadinya P00, benar ya, P01 plus, ya, jadi kalau atau gitu ya, P01, P11, P102, P21. Oke, kayak gitu ya. Nah, P00 di sini itu apa kira-kira peluangnya? Kalau berdasarkan matrik yang ada di sini, 0,1. 0,1. Terus 01 itu jadinya 0,2 plus 01 0,2 ya, P11 jadinya 0,2 juga plus 02 itu apa? 02 0,7 ya. Kemudian 21 itu 0,1. Nah, ini coba berapa ini? Kira-kira berapa? Apakah 0,13 juga atau tidak? Sama ya? Nah gitu. Ya, jadi gini, maksud saya yang tadi itu, yang 4 hari ke depan itu sebenarnya bisa menggunakan ya perkalian matrik seperti ini, atau juga bisa menggunakan apa itu
peluang ini, peluang apa, bersyarat seperti ini juga boleh. Ya, maksudnya ada beberapa kemungkinan gitu ya. Seperti ini. Itu juga bisa. Ya, tapi nggak tahu tuh sebenarnya hasil yang di PP itu sudah benar atau enggak. Saya belum cek sebenarnya yang 4 km itu 0,13 sudah benar atau enggak. Gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi bisa bisa melalui matrik ya, matrik transisi, perkalian matrik transisi, atau juga bisa langsung seperti ini caranya. Ya, melalui kemungkinan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dia apa itu? Kalau dia misalkan 2 langkah. Nah, gimana kalau misalkan dia itu 3 langkah? Ya, 3 langkah gitu ya. Bentar. Ini bisa saya hapus dulu ya. Nah, gimana kalau misalkan ada 3 langkah? Artinya kalau saya punya soal P X3, jadi kejadian 3 itu di state 1 ya, dengan syarat kejadian yang mula-mula ya, bukan yang pertama ya, tapi yang mula-mula sinar ya, itu sama dengan 0. Nah, ini seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya antara bentar, saya kurang apa sih? Terus ini deh. Satu, kemudian dengan syarat X0. 0. Ini berapa? Ini apa? Peluangnya seperti itu. Nah, kalau menggunakan matrik yang ini, jadi nanti teman-teman cek ya, menggunakan perkalian matrik yang tadi ya. Jadi kan jarak dari apa itu? Jarak dari X0 ke X3 kan jaraknya 3 langkah. Ya, kalau tadi kan 2 langkah dari X1 ke X3. Nah, sekarang ini 3 langkah dari X0 ke X3. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan cara yang tadi, ya, matrik P3, ya, jadi sekitar 3 langkah, itu rumusnya P2 kalikan P. P2 kan sudah kita cari tadi, berapa. Nah, ini teman nanti dicek ya, ini berapa ya. Ini kalau saya tuliskan ya, 0, 1, 2, nah ini sini, 0, 1, 2. Ini ada 0,313, kemudian ini 0,16 puluh, kemudian 0,527 seperti ini. Nah, ini nanti diisi sendiri ya. Nah, yang dibutuhkan itu sebenarnya yang bagian ini, yang semula itu dari state 0 ke state 1 sebanyak 3 langkah. Berarti kalau sudah 3 langkah, jadi state 0 di sini ke state 1 itu artinya ini dia nilainya. Jadi nilai dari ini itu sebanyak 0,160 sebenarnya. Nah, kalau ingin menggunakan cara yang tadi, ya beberapa kemungkinan sama halnya dengan yang tadi. Jadi ini kan kalau saya tuliskan ya, di antara 0, X0 dengan X3 itu ada X1, X2. Di X1, X2. Oke. Nah, di sini kan X0-nya kan 0. Ya, kemudian X3-nya itu 1 di sini. Nah, X1, X2-nya itu ada eh, 3 kemungkinan. Ya, kalau dia gas state 0, state 1 atau state 2. Ada 0, ada 1, ada 2. Ini ada 0, ada 1, ada 2. Jadi seperti ini. Ini, gini, 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 gini. Nah, dan ini semuanya mengacu ke 1, dan ini semuanya berawal dari 0. Seperti itu. Caranya sama seperti yang tadi. Ya, jadi teman-teman silakan bisa menggunakan yang seperti ini atau yang seperti ini. Silakan. Ya, tapi keduanya harus memang dipelajari ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, ini sebenarnya nanti ini ya, bentuk-bentuk seperti ini nanti kebanyakan keluar. Biasanya itu kalau di UTS.
Oke. Nah, kalau misalkan nah, kalau misalkan saya punya lagi seperti ini, ya, ya, kalau misalkan saya punya peluang, ya, peluang kejadian ini S2 itu stage 1, syarat X0 sama dengan 0. Oke. Kira apa ya? Kayak ada seperti ini. Kalau dijabarkan. Kalau menggunakan ini, rumus Bayesian, ya, jadinya apa? Jadinya, nah, ini sama dengan satu taruh sini ya, sama dengan eh, ini Px2 sama dengan 1, terus X1 sama dengan 1 ya. Kemudian Px1 X0 sama dengan 0, Px0 sama dengan 0. Dan Px0 sama dengan 0. Nah, ini dicoret yang bagian hasil ya. Kemudian eh, nah ini kan sudah dicoret ya, jadi kan sisanya seperti ini. X2 sama dengan 1, syarat X1 sama dengan 1, kemudian Px1 sama dengan 1, dan syarat X0 sama dengan 0. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bentuk apa itu yang tadi ya, yang P kecil-kecil itu loh. Berarti ini P11 ya, benar ya. Kemudian dikalikan dengan P1, sorry, 01. Ya, jadi berangkatnya dari sini ya, di kontrak. Jadi P11 sama kalikan P01. Jadinya apa? Eh, bentar. Kalau matriknya seperti ini. Jadi matriknya itu ya, itu seperti ini. Setengah, setengah, nol, kemudian ini setengah, nol, setengah, kemudian di sini nol, setengah, setengah. Gitu. Nah, boleh kalau P11 dia letaknya di sini, satu satu. Ya, jadi nol dikalikan dengan 01. 01 itu di sini ya, 01. Jadi kan kalikan setengah. Jadinya apa? Jadinya nol. Ya, ini bentuk-bentuk nanti yang sekiranya muncul di ini ya, di apa itu UTS. Ya. Oke.
Nah, kalau misalkan eh, kalau misalkan ada soal seperti ini, iya. Tentukan tentukan eh, pH dengan matrik yang tadi yang sama ya, matrik yang sama. Tentukan eh, pH 2 sama dengan 0 ya, jika proses berawal dari X0 sama dengan 0. Oke. Ya. Nah, ini jadinya gimana? Kalau tetap menggunakan yang tadi, yang apa itu rumus Bayesian, jadinya apa? Kira-kira. Yang C, kira-kira. Kalau dia S2, S2, ya, tentukan S2 sama dengan 0 jika proses berawal dari X0 sama dengan 0. Ini kalau diterjemahkan seperti apa? Saya ulangi lagi, tentukan pH 2 sama dengan 0 jika proses berawal dari X0 sama dengan 0. Itu. Kira-kira seperti apa? Kalau dikaitkan dengan yang tadi. Kira-kira. Jika proses berawal dari X0 sama dengan 0. Nah, berarti kalau jika proses berawal dari X0 sama dengan 0, berarti dia kan, ini kan sebenarnya ya, yang bagian ini, itu sebenarnya px0 sama dengan 0, itu peluang itu sama dengan 1. Ini sebenarnya kayak ini loh, kayak P0 kecil sama dengan 1. Nah, seperti itu. Proses berawal dari X0. Nah, gimana untuk yang P1, P2, dan seterusnya, ya, sorry, P1 dan P2. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, ya, Px1 sama dengan 0, nah ini kan P1. Nah, P1-nya itu sama dengan 0. Sebab kenapa? Total dari ini semuanya ya. Kalau kemarin kan sudah belajar ya, total dari P0 kecil ya, P1, P2 itu sama dengan 1. Ya, total peluangnya maksudnya. Yang di apa di awal itu ya. Di awal itu totalnya 1. Jadi kalau misalkan jika proses berawal dari X0 sama dengan 0, maka apa itu P0 P kecil 0, 0-nya itu sama dengan 1. Sedangkan untuk yang X2 0 sama dengan P2 kecil ya, ini sama dengan 0 semua. Ya, kenapa? Soalnya ini sudah berawal dari sini. Nah, ya, kecuali nanti jika proses berawal dari yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini. Nah, kecuali nanti jika proses berawal dari, yang susah ini.
Maksud saya ditentukan ya. Jadi P ini tuh berapa, P itu ini berapa, P ini tuh berapa. Jadi ditentukan. Nah, terkadang di soal itu P ini tuh ditentukan dia dia berapa aja peluangnya. P1, P0, P1, P2 itu berapa. Tapi kalau dijumlahkan itu kalau di total ya itu semuanya bernilai 1 kalau di total. Jadi kalau di total semuanya bernilai 1. Ya, nanti ada soal itu. Nah, kalau teman-teman menemukan semacam ini ya, semacam itu ini apa itu? Ini kan karena ini ya, bentar ya. Karena itu berawal dari X0, ya, berawal dari X0. Artinya kan dari S0 ke S2 kan dia 2 langkah, ya kan? Nah, itu kalau kalau teman-teman ini mencari peluang di sini, ya itu jadinya, ya saya tuliskan ya. Lalu P002, ya P0, kemudian P102, kemudian ini P1 ya, ya P1, kemudian P202, ya P2, seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu ya. Yang perlu ada keliru. Oh iya, sorry. Sorry. Ini bukan PS00 ya. Sorry, ini bukan PS10 ya, tapi ini PS01. PS02. Maksudnya ini ya, apa itu? Maksudnya kejadian eh, mula-mula itu berasal dari state 0, state 1, dan state 2. Di sini maksudnya. Nah, kalau ini kan proses berawal dari state 0 dia. Ya, ini proses berawal dari state 0. Nah, ya kan? Step 0 kemudian berakhir ke step 0 lagi, PX2, bisa dipahami ya. Nah, untuk menghitung langkah itu kan seperti yang tadi, itu menghitung selisih indeks yang ada di sini di bagian bawah. Kalau di sini X0 ya, kalau di sini X2. Jadi kalau diselisihkan itu jadinya 2 langkah. Nah, di sini itu maksudnya jika proses berawal dari X0 sama dengan 0, artinya saat mula-mula ya kejadian kejadian itu berawal dari state 0 ya, berawal dari state 0 yang ini saya kasih warna merah ya, state 0. Jadi proses berawal itu dari state 0 ya, dan berakhir juga dengan state 0. Nah, berakhirnya itu di 2 langkah berikutnya. Itu ini yang ditanyakan ya. Jadi bisa paham ya. Jadi untuk menghitung jumlah langkah itu indeks yang ada di sini. Jadi selisih antara indeks ini dengan indeks di sini. Nah, maksud dari soal ini itu ya, jadi state itu berawal dari state 0 ya. Jadi mula-mula itu prosesnya itu berawal dari state 0 dan berakhir juga di state 0 setelah 2 langkah berikutnya. Gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan ya. Nah, kita kan apa ya? Di antara X0 dan X1 ya, di antara X0 dan X1 ya, bisa teruskan sini lagi ya. Ini kan ada S0, di sini X1, di sini S2. Nah, di antara S0 yang sudah diketahui di sini dan yang akan ditanyakan ya, ini pasti ditanyakan nanti S2. Nah, itu kan ada X1 di sini. X1. Nah, X0 yang di sini itu jelas bahwa X0 itu berawal dari state 0, soalnya dari sini. Dan kejadian yang kedua yaitu berakhir juga di state 0 di sini. Ini kan sudah jelas ya, state-nya 0. Nah, kalau X1 sini itu ada 2 kemungkinan. Soalnya kenapa? Soalnya
kita nggak tahu informasi dari X1 itu dia apakah state 0 atau state 1. Ya, atau bahkan state 2. Nah, di sini kan jumlah state-nya kan ada tiga, yaitu X0, sorry, X0, 1, 2, ya kan state-nya. Nah, maksud dari ini ya kalau seumpama proses itu berawal dari state 0, ya maka itu merupakan peluang yang maksimal di situ. Jadi P0-nya di situ sama dengan 1. Nah, terkadang itu ada soal ya yang nilai dari ini itu diperinci, nilai dari rumusnya ketiga ini. Tapi kalau di total semua itu menjadi satu di sini. Jadi bisa dipahami ya. Nah, karena kita nggak tahu posisi kejadian yang satu ini, apakah dia itu ada di state 0, di state 1, state 2, itu jadi ada kemungkinan seperti yang tadi. Ya, jadi bisa jadi dia 0 ke 0, ya. Bisa jadi dia 0 1 kemudian 1 ke 0, ya. Bisa jadi dia 0 ke 2, 2 ke 0, seperti itu. Ya, itu kejadian-kejadian apa itu kemungkinan yang terjadi seperti itu. Ya, makanya di sini ada kejadian yang dia tuh dari 0 ya, kemudian dari 1 dan dari 2 di situ. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Jadi kalau misalkan ada soal ini, berarti di sini P0 yang kecil di sini itu sama dengan 1, maksimal sini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Artinya yang ada nilainya itu hanya ini aja. Ya, ini belum saja. Nah, berarti kalau P002, berarti dia itu maksudnya dia itu berangkat dari state 0 ke state 0 lagi itu sebanyak 2 langkah. Kalau ini berangkat dari state 1 ke state 0 sebanyak 2 langkah. Kalau ini berangkat dari state 2 ke state 0 dan sebanyak 2 langkah dan seterusnya. Ya. Ini yang tipe soal ini ya. Kemudian ada kalau misalkan ada lagi seperti ini, dengan cara yang sama ya. Ini kalau misalkan ada tentukan peluang dari X2 sama dengan 0, kemudian di sini X1 sama dengan 0. Ya, yang berawal ya, saya tuliskan sini, X0 sama dengan 0. Ya, jadi ini lebih. Nah, ini kalau kita menggunakan ini kan kalau saya tuliskan lagi, ini kan berarti P0 kecilnya kan itu 1, P1-nya itu 1, 0, sorry, P2-nya itu 0. Ya, ini maksudnya nilai nilai dari probabilitasnya, maksudnya P besar X, sorry, ya 0 sama dengan 1. Sorry, ini kalau ini sama dengan 0. Kalau yang ini itu sama dengan probabilitas X0 sama dengan 1. Kalau yang ini maksudnya itu probabilitas X0 sama dengan 2. Ya, seperti yang tadi itu. Nah, ini ketambahan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu hanya apa tuh? Kalau tadi itu X1-nya itu kan apa istilahnya? Kita nggak tahu dia apakah state 0, 1, state 2 ya. Tapi kalau ini sudah dipastikan bahwa X1-nya itu ada di state 0. Nah, kalau tadi kan nggak tahu kita. X1-nya kan bisa jadi dia di state 0, 1 atau 2 gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ini itu sama seperti yang tadi sebenarnya. Jadi ya, jadi seperti ini.
sini. Oke, ini seperti ini. P00 ya, P00, kemudian P kecil 0 plus P10 ya, kemudian P00 ini P1 plus P20 P00 P2 ya. Nah ini sama dengan berarti dicek ya. Ini setengah. Oke, kalau P00 itu setengah, kemudian setengah. Nah, P0 ini itu 1 plus 10 itu 10 itu seperempat, kemudian 00 itu setengah. Nah ini P1-nya itu tadi ini ya, itu 0 plus P20-nya itu seperempat, P00-nya itu setengah, kemudian P2-nya di sini itu 0. Nah ini berarti kan kalau yang ini sudah 0 ya, ini sudah 0, ini sudah 0, ini tinggal setengah-setengah jadi seperempat ya. Nah materinya seperti ini sebenarnya, saya tuliskan lagi ya, materinya seperti ini, setengah, seperempat, 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 setengah, seperempat, kemudian seperempat, seperempat, ini setengah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah nanti kemungkinan ya kalau nggak minggu depan, minggu ini saya nanti kasih ini ya, tugas ya. Kayaknya tugas kelompok aja mungkin ini berapa orang ya. Jadi mungkin ini ya, eh, tiap ini mungkin tiap apa itu, tiap kelompok itu 3 orang aja ya begitu ya, jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi ininya Excelnya itu kirim ke saya aja. Nanti nah, kayaknya ditulis tangan aja ya biar enak ya, gitu ya. Di beliau bergaris seperti itu. Dan nanti ini saya nggak tahu nanti mungkin kalau tahun kemarin itu ya itu langsung masuk ke rantai Markov continue. Tapi sorry, kalau yang tahun kemarin itu ya itu pertemuan ketujuh itu ini latihan soal untuk menghadapi ini, yang menghadapi UTS. Jadi jadi untuk yang rantai Markov continue itu dilanjutkan setelah UTS-nya seperti itu. Ya, apakah tahun ini juga seperti itu bisa saya tonton. Dan sebenarnya ya seperti ini yang sudah yang untuk materi ini sih seperti ini sampai sini ya, yang materi yang hari ini. Jadi terkait dengan basic limit dan bentuk-bentuk volume bersyarat seperti ini. Ya itu nanti untuk pertemuannya hari ini. Mungkin ada pertanyaan silakan. Mungkin terkait tugas atau apa. Silakan. Kalau eh, pertemuan minggu depan itu jadi ada soal, berarti kita akan ada soal lagi ya terkait dengan ini untuk persiapan ITS. Gitu. Yang mudah-mudahan seperti itu juga nanti seperti tahun kemarin. Mungkin ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan mungkin? Dia presensi saya bantu ya untuk presensikan. Yang penting komtingnya sudah memvalidasinya.
Jika ada ya pertanyaan ya. Ini bisa di pematerinya sudah saya ini share sebenarnya di apa di abad itu ya. Jadi kalau gak ada pertanyaan, jadi eh, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi semoga nanti minggu depan ini ya terkait dengan latihan-latihan soal lagi ya untuk persiapan UTS. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak, selamat siang.